Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue lagi sama sahabat gue. Siapa Mas? Iksan. Mas Iksan. Mas atau Akang nih? Karena gue orang Sunda, AA aja. Mukanya gak ada muka-muka Jawa soalnya. Iya emang. Kalau muka Sunda kan biasanya ya kayak gitu. Daun, kumaha. Tahu lah. Iya. You know teh kumaha Kang? Karena Karasep asli. Oke guys, jadi hari ini kita lagi ada di sebuah taman di daerah Blok M ya Kang? Ya. Oke, di daerah Blok M. Hari ini gue sama Kang Iksan, kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya Kang? Mau ngobrol apa nih kita hari ini? Terserah ya? Ya. Ngalor ngidul? Jutanya Ai Jawa. Oke, siap. Oke Kang, sekarang Kang lagi sibuk apa Kang? Ya, kalau misalkan ditanya sibuk sekarang, pastinya gue lagi sibuk kerja ya. Kerja? Ya, yang namanya kerja itu kan pasti kesibukan kita sehari-hari itu penuh dengan kegiatan, aktivitas ya. Apa ya. Kang kegiatannya? Karena kerjaan gue itu di field force alias lapangan. Wih, Ya. mantap. Jadi mobilitas gue lumayan tinggi Den. Ya. Jadi ante survive di lapangan ya? Ya, bisa bilang kayak gitu. Nggak pengen berpindah haluan kayak jadi Di kantoran gitu. model gitu? Ah, bisa aja lu. Iya. Soalnya- muka gue nggak cocok. Oke, soalnya gini, kenapa gue bilang model? Ya. Karena gue selalu lihat postingan lu di Instagram atau di story WhatsApp gitu Ya. ya. Lu tuh kayaknya memang menggeluti atau ada interest sama dunia fashion gitu ya? Fashion, dibilang suka fashion sih ya. Jadi lifestyle gue itu fashion, otomotif dan juga gadget. 3 ya? Ya. Oh, fashion itu kayak misalnya lu merek-merek baju gitu ya, lu koleksi ya? Kalau siapa nih? Koleksi kayak misalnya brand-brand sepatu ya? Oh, brand-brand sepatu. Dibilang Iya. suka sneaker sih iya ya. Kalau dibilang suka sneaker iya. Karena sneaker itu ibaratnya fashion item Mhm. di mana part dalam gue berpakaian itu ya iya kuncinya itu di sepatu gitu. Kalau misalkan dibilang Oke. suka sneakers itu dari SMA Den. Bisa dibilang sih dari SMA. Gue dulu seneng banget yang namanya brand, salah satu brand ya. Apa? Sebutin nggak apa-apa kan nggak di endorse. Oke, brandnya adalah Vans. Vans. Dimana pada saat sekolah itu gue terinfluence banget ya sama yang namanya sepatu Vans. Nah lo kan tau lah, Jadi gue lu- dulu sekolah di Cianjur nih. Cianjur Iya. Kamasyur ya? Cianjur ke Bandung itu kan tahu sendiri anak-anak Bandung 4 itu jam kan doang fashionnya. dong. Betul ya. Jadi ya awal mula suka sneakers tuh dari Vans. Dulu kan sekolah gue cuma sepatunya apa sih gitu, NB? Kompas kayak Oh, gitu. Kompas. Oh iya bener. Iya nggak sih? Kompas nggak se-hype sekarang. Pro ATT kejamanan? Iya. Logo. Waktu SD. Iya, waktu SD itu. Iya, Nah, kalau iya. misalkan fans, gue suka dari SMA nih. Kebetulan gue juga setelah SMA itu aktif nih di komunitas ya. Terus aktif juga di FJB Kaskus. Nah, awal Oh. mula gue suka fans karena di forum itu Fanshead Kaskus namanya. Dulu kan zamannya itu pas di The Story of Fans. Nah, gue di situ mendalami fans itu kayak gimana sih brandnya itu. Jadi kebetulan gue suka fans itu karena dari segi durability yang bagus Den. Oh jadi Iya. tahan gitu ya? Ya, karena fans sendiri kan dirancang buat extreme sport. Macul masuk nggak? Macul bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Kalau fans sendiri kan cocok di segala medan Den. Oh iya. Iya, betul. Sawah gitu ya? Iya, bisa jadi. Iya, Tapi kan di terus, Jakarta terus. sendiri nggak ada lah. Oh nggak ada ya? Iya, nggak. Jadi sampai sekarang lu masih suka brand tersebut? Masih suka iya, cuman nggak terlalu edik banget. Edik Ya, betul. Gue suka Iya. beberapa brand lah sekarang. Apa? Ya, bilang aja Nike. Oh Nike, Adidas. Jordan. Jordan nggak cocok deh kayaknya dengan postur tubuh yang agak ini, Gemoy. gemoy ya. Gue suka yang low sih. Gue suka yang low ya. Emang yang bikin orang tertarik dengan dunia kayak gitu kenapa sih Kang kalau boleh tahu? Fashion kita sih kalau misalkan bicara tentang fashion ya, fashion terutama di dunia sneakers nih. Sneaker itu kan sekarang bisa jadi investasi ya. Investasi karena Emang apa? bisa jadi investasi? Yes, bisa Den karena kalau misalkan gue amatin nih ya di forum sneaker namanya Indonesia Yeah. Sneakers Team. Mhm. Nah, di situ sneaker Grails atau limited. Nah, di situ gue tahu informasi seputar sneaker yang memang benar-benar limited tuh ya. Dimana nilai jualnya itu karena historinya yang bagus. Nah, dia untuk nilai jualnya sendiri itu bisa melambung tinggi pada saat nanti beberapa tahun ke depan karena kelangkaan dari sneakers tersebut. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Jadi dijual kembali gitu ya? Ya, harga resale value-nya itu tinggi. Nah, kalau misalkan bicara resale value nih, gue punya platform aplikasi namanya StockX. Apa itu StockX? StockX ini kayak semacamnya bahasa iya. basicnya itu saham sepatu lah. Saham Sepatu di mana untuk rilisan sepatu nih yang baru-baru Iya, di situ iya, bisa iya. kelihatan tuh
harga-harganya, resale value-nya berapa, demand-nya kayak gimana, pasarnya segimana. Nah, di situ lo bisa tahu nih marketnya kayak Apa gimana namanya? gitu. StockX. Nih guys, StockX buat kalian yang Yes. suka sneaker berarti harus punya aplikasi itu ya? Ya, Aplikasi StockX, bukan sih? StockX. Ya, ada aplikasinya di Oh, Google Play oke. Store. Ada StockX, ada Forum Grail. gitu kali ya? Kayak semacam e-commerce sih sebetulnya ya. Jadi tempat berkumpulnya harga sepatu baru ya, gitu ya? kalau di Indonesia Ada itu di punya sana. yang namanya ini dan Kick Avenue. King Avenue. Kick Avenue ya. Kalau misalnya versi luarnya itu StockX gitu. Sneaker-sneaker yang real, collaboration gitu dengan brand-brand tertentu atau seniman, bisa dikatakan dengan artis gitu ya, karya rapper-rapper kayak gitu. Oke, selain dari sepatu, gue sering lihat tuh sering belanja di kayak ya lumayan brand-brand yang lumayan gitu ya. Iya. Sering belanja. Lu juga suka pakai baju yang berbrand-brand juga? Branded. Brand sih enggak ya, cuman gue tuh lebih ke fashion street style. Street style itu berarti streetwear ya, brand-brand streetwear kayak semacam Treasure nih yang gue pakai nih. Terus kemudian Tunjukin dong, apa sih Treasure? Tunjukin. Treasure itu sebetulnya bukan brand fashion, sebetulnya Tapi? dia dari magazine, majalah. magazine? Oh, nah, iya? ini tuh semacam merchandise. Jadi dia tuh lebih ke majalah skate gitu. Oh. Jadi si kaosnya ini tuh ada semacam merchandise khusus lah gitu. Nah, salah satunya ini nih Treasure. Tapi menjual ya dia ya? Iya, menjual, tapi bukan brand baju sebetulnya, basicnya itu. lebih ke Ya, magazine. biasanya itu ya. Kayak High gitu kali ya? Apa? Kan ada High Magazine. High Magazine. Nah, itu dia. Kalau gitu itu ya. kan Treasure Magazine itu lebih ke ngeliput olahraga skateboard kayak gitu. Oh, oke. Terus yang gue suka juga brand-brand Jepang tuh WTAP, Neighborhood kayak gitu. Terus ada juga Carhartt. Lu mungkin tahu Stussy. semua dong ya komunitas brand-brand. brand-brand. Kalau misalkan dibilang tahu ya, cuman gue sebatas yang penting tahu gitu ya. Kalau orang kan kebanyakan sekarang poster itu dia nggak tahu brand itu, tapi dia sosokan make karena lagi hype gitu. Karena kan sekarang itu nggak cuman dilihat dari lo pakai itu, nggak harus tahu historinya gitu. Nah, kalau misalkan gue sih lebih ke emang gue tahu, gue Iya. dalam knowledge-nya kayak gimana dan brand itu kayak gimana. Nah, disitulah gue suka gitu. Biasanya kan kalau yang tahu brand Ya, itu dari kecilnya emang dibiasakan dikasih barang itu ya? Enggak juga. Nggak juga. Pokoknya yang zaman-zaman SMA itu kan lagi naik itu kan dulu zamannya emo tuh. Oh ya, Ya, yang iya. gimana rambutnya gini? Zamannya emo lu pasti ngalamin tuh. Iya, iya. Ya, baju- Kalau di foto baju- gimana baju- kalau baju emo? yang namanya drop dead kayak gitu. Terus kemudian pas di era 2015 ke atas lah ya. AS. Udah mulai tuh ya, streetwear culture tuh udah ada tuh di Indonesia tuh ya. Iya. Gue suka lihat sih orang-orang yang pakai brand-brand kayak gitu. Bahkan ada retail store-nya sendiri di sini kan untuk ngejual brand-brand dari luar kayak gitu. Gitu. Makanya makin menjamur ya. Iya, betul. Fanatik gak sih, Kang? Fanatik gimana tuh? Beberapa orang tuh ada yang fanatik gitu nggak sih untuk ke ya penyuka kayak lu Penyuka, bilang tadi. Iya, ada juga. Ada yang fanatik ya. Iya, gitu. Bahkan ada di komunitas tuh ada Hypebeast Magelang. Apa itu? Hypebeast Magelang jadi semacam komunitas bocil-bocil gitu yang meniru cara berpakaian hype tuh kayak gimana. Oh, hip hop. Ya, gitu. cuman dia ya memang ya ngelihatnya aja pakainya barang-barang KW gitu. Ya cuman kita ngelihatnya seneng aja gitu. Oh iya. Apa namanya? Gila. Hypebeast Magelang. Hypebeast Magelang. Kalau siapa tahu kalian ada yang nonton Hypebeast Magelang, Iya. subscribe jangan lupa ya. Ya, nggak ada YouTube-nya, cuma ada di Instagram-nya. Iya, tapi kan mungkin siapa tahu ada komunitas mereka Iya. adalah subscriber gue. Iya, betul. Nah, kasih tahu ke teman-teman kalian suka beli baju itu untuk subscribe channel ini kan. Iya, betul. Iya. Sip. Oke, selain baju, celana, tadi kan lu suka otomotif. Nah, Lu punya komunitas khusus nggak sih di otomotif? komunitas khusus nggak ada, cuman gue memang ada beberapa teman gitu ya, karena kan sekarang gue lagi pakai demen motor Matic dan Matic Vespa. Oh, bukan Scoopy. Vespa Matic, bukan Scoopy, tahun-tahun Scoopy. dulu lah gitu, karena kan gue memang dari pakai Vespa Matic tuh dari tahun 2017 tuh awal mulanya nyoba ya pakai Vespa Matic gitu ya. Gitu. Kenapa gue bisa terinfluence maunya Vespa sampai sekarang? Karena dulu gue pernah banget pas zaman waktu kecil. Iya. Zaman waktu kecil Iya. ketika itu bokap gue pernah punyanya nih yang namanya Vespa, tapi yang 2 tak yang masih pakai kopling tuh. Kalau sekarang Oke. kan udah modern tuh ya. 4 tak gitu ya, di mana Jadi gue just dulu waktu nggak jalan. di mana sebagian pengguna ownernya itu kebanyakan anak muda. Iya, Ada iya, sih iya. beberapa komunitas, cuman gue namanya udah berkeluarga, jadi nggak sempet sih ikut Nggak komunitas sempet kayak ya. gitu. Lebih ke independen aja. Oke. Tapi gue suka banget karena ketika gue nemuin yang sesama pengendara Vespa itu pasti Iya. saling sapa, mau Itu 2 tak sih mau 4 tak. yang bikin gue bingung kenapa sih kan? Solidaritasnya bro.
Oh gitu. Ya, solidaritas tinggi banget. Apa mereka ada perjanjian tersendiri kah atau gimana gitu? Nggak ada, kalau dibilang perjanjian sih nggak ada. Cuman kalau misalkan ngelihat dari skalanya itu yang pakai Vespa itu kan banyak banget ya komunitinya gitu ya. Kalau Iya. misalkan tahu Move Indonesia tuh. Iya. Bahkan iya. Vespa ini sekarang udah di Indonesia tuh bisa dibilang pasarnya itu udah tinggi banget ya. Udah tinggi banget, hampir menyaingi matic-matic yang dari Jepang tuh. Ya, sometime mungkin 2-3 tahun ke depan Vespa bisa bersaing tuh dengan matic-matic Jepang. Oh. Ya harganya masih bisa masuk lah ya ke market Indonesia. Terus sekarang kan harga Vespa itu lumayan mahal. Jadi mahal banget, bukan lumayan sih. Ya, spare partnya juga mahal, harga modifnya juga mahal. Ya, tapi gue sih masih sebatas basic-basic aja. Berarti lu punya bengkel sendiri dong? Bengkel sendiri belum lah. I mean gini, lu punya bengkel langganan gitu ya? Bengkel langganan ada di Jakarta ya, spesial apa namanya? Perawatan gitu ya? Iya, maintenance lah, treatment gitu. Iya, untuk bener. treatment Vespa gue sih seringnya itu ke bengkel di Jakarta Selatan, Jakarta Barat itu sebut saja Jauh si amat, Bos Vespa nih. Bos Vespa. Terus banget, bagus juga. Yang selebihnya sih ya paling di bengkel-bengkel biasa mah paling ganti oli kayak gitu suka sendiri. Oke. Nah Kang, lu kan suka banget fashion ya? Ya. Gue mau tanya deh, menurut lu seorang laki-laki etis nggak sih kalau dia memperhatikan penampilan? Etis-etis aja, karena kan ini opini gue ya. Iya, opini lu coba. Ya. Karena fashion itu sendiri kan merepresentasikan diri kita ya. Jadi kita impression pertama nih kelihatannya wah gila dari penampilannya oke banget nih ya. Tapi kita harus bisa juga nih ngebedain yang berpenampilan itu belum tentu kantongnya itu tebel. Betul. Gitu yang ya. berpenampilan itu belum tentu kantongnya tebel. Tapi gue pribadi sih kalau misalkan dengan cara berpakaian gue menyesuaikan dengan budget biasanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan gue suka brand-brand tertentu nih, selama itu masih gue bisa jangkau, masih bisa gue beli, ya gue pasti nabung buat dapatinnya gitu. Gue gak terlalu maksain banget beli brand-brand yang juta-jutaan gitu, nggak sampai segitunya sih. Oke, itu kan untuk masalah baju ya. Iya, baju. How about penampilan muka? Iya. Perawatan muka, opini lu gimana? Skincare. Ya emang muka gue gimana Den? Skincare banget. Nggak, ya skincare nggak ada sih, nggak ada khusus ya. Kalau misalkan cowok gue sih biasanya nggak pakai skincare, cuci muka doang. Paling pakai krim-krim dikit lah. Oke. Krim-krim yang harus buat biar nggak buluk-buluk amat ya. Iya, biar nggak terlalu apa sih? Kusam banget lah. Kusam banget ya. Iya. Krim-krim dikit. Biasanya pakai punya bini gue. Jangan-jangan lu dimaskerin lagi sama bini lu? Kadang-kadang iya. Sekarang siapa sih ketika dibawa jalan ya, dia pengen lah pasangannya itu terlihat ya betul. Ya minimal enak dilihat lah ya. Yes, betul. Nggak cakep tapi enak bersih gitu kan. Betul. Jadi skincare itu sekarang juga penting banget ya untuk penampilan ya. Lu nggak harus dikatain mondek kok pakai skincare itu. Iya. Ya itu berarti tandanya lu aware. Ya, lu aware sama penampilan lu gitu. Iya. Lu aware sama cara lu ngerawat diri kayak gimana. Gitu sih kalau menurut gue ya. Oke. Wah, seru banget Kang obrolannya. Gila, jadi gue hari ini ketemu lu jadi tahu banyak tentang fashion, tentang apa tadi yang sepatu-sepatuan gitu ya. Itu hanya sebatas ini sih Den. Apa sih? Opini gue gitu ya. Kadang kan kalau misalkan gue ngejudge secara pribadi, gue expertise di bidangnya enggak juga gitu ya. Cuman gue punya beberapa referensi lah di akun-akun sosial media yang memang gue influence nih gitu. Ya karena gue sendiri adalah orang yang sangat tidak peduli kali ya. Gue nggak tahu brand, gue juga nggak tahu cara dandan, gue juga nggak tahu cara mix and match baju. Jadi kalau kemana-mana, ntar gue racunin tenang. Gue nggak kadang-kadang gini. Kalau saya gue mau coba ini kan ada suka Korean style apa gimana? Iya, K-pop. Takutnya gue malah dibilang apaan sih lu baju lu? Itu yang gue takutin. Jadi kalau misalkan kita bahasanya itu secara general gitu ya, fashion itu melambangkan ciri khas diri lu sendiri gitu. Ketika lo nyaman pakai itu, nah kepercayaan diri itu lo meningkat. Tapi ketika orang memaksa pakai itu sementara lu nggak suka, nah kepercayaan diri itu lu nggak ada. Tapi kadang gini Kang, gue udah percaya diri, gue merasa pantas dengan apa yang gue pakai. Tapi orang kan nggak melihat itu, kadang-kadang itu masalahnya. Tergantung lu mainnya kemana dulu. Ini kemana emang mainnya? Gue mainnya ke taman ini. Ya kalau misalkan lu mainnya nih ke
tongkrongan-tongkrongan kayak Iya. gitu, ketika lu pakai baju brand beberapa gitu ya, lu Iya. pasti orang notice deh. Oh, Tapi oke. ketika orang lumayannya ke mana ya, taruhlah pesisir-pesisir Jakarta sana gitu ya, yang memang Nggak tahu. skalanya itu ya dari lingkungan sosialnya sendiri kurang begitu paham tentang brand-brand tersebut gitu. Jadi ya pasti juga lu nggak bakalan notice, percuma juga. Iya, Nah, iya. lu pakai baju beberapa brand itu, lu datangnya harus kemana dulu Oh, nih oke, kalau oke. pengen di notice gitu ya. Oke. Itu sih. Oke, oke. Keduanya sih kalau misalkan lu mentingin cuman pengen dilihat orang, ya menurut gue sih manusiawi lah ya. Karena kan ada masanya kita menjadi star syndrome tuh. Waduh. Center of attention Iya ya. betul. Oke. Tapi ada juga kadang-kadang di mana kita itu ngepedulin omongan orang gitu ya. Makanya apa yang kita suka gitu ya, yang kita pantas kata kita lah. Oke. Thank you so much Kang udah Ya. menyempatkan diri masuk ke podcast gue. Sip. Udah gue paksa masuk ke sini ya. Sip. Sama-sama deh. Iya, sampai Gue juga seneng Hmm. banget nih ketemu lu di wawancara kayak gini ya. Asik. Pastinya- Wawancara udah kayak kerjaan Aduh. aja wawancara. Semoga Kang ketika nanti kita bikin podcast lagi, Ya. gue udah jadi apa gitu ya. Iya, amin deh. Semoga gue kayak bisa gitu. menyusul kesuksesan lu gitu ya. Amin, gila. Oke, brother, thank you so much ya. Ya. Sampai ketemu lagi nanti. Sip. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagramnya apa Kang? @muhammadiksanpraja.k. Praja. Kenapa ada Kanya Kang? Ya, pakainya itu biasanya sih nama Kusuma. Oh Kusuma. Itu Iya. ini ya Turun apa? temurun. Turun temurun ya. Iya. Ningrat kan begitu ya? Harus juga. ada. Enggak juga. Oke ya. Iya. Oke guys, see you in the next video. Oke, bye. Bye.